Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Taib, kita akan membahas tentang tafsir dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kita awal ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Bismillahirrahmanirrahim biasa diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, yang merupakan salah satu Ar-Rahman ini salah satu dari nama-nama Allah. Ya. Ar-Rahim juga begitu, adalah nama dari sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, ya, nama Allah yang mengandung sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mengandung sifat kasih sayang, ya. Demikian juga Ar-Rahim, ya. Sebagian ulama salaf, ya, membawakan salah satu athar dari Nabi Isa alaihissalam yang berkata, War-Rahmanu Rahmanud dunya wal akhirah, War-Rahimu Rahimul akhirah. Ya. Ar-Rahman, ya, itu adalah kasih yang Allah di dunia dan di akhirat. War-Rahim, sedangkan Ar-Rahim, ya, itu kasih sayang Allah di akhirat, ya, Rahimul akhirah. Jadi kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat mencakup seluruh makhluknya, ya. Baik yang fajir, baik yang mukmin maupun yang fajir, ya, baik yang taat maupun yang ingkar, semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang ke seluruh makhluknya. Pengasih kepada seluruh makhluknya, ya. Sedangkan Ar-Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat kasih sayang yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang beriman, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, ya, Rahim, Maha Rahim bil mu'minina, terhadap orang-orang beriman, ya. Kepada orang-orang beriman Allah Maha Rahim, Maha Penyayang, ya. Sedangkan Ar-Rahman dikatakan oleh salah satunya oleh Ibnul Mubarak, ya, Ar-Rahman idza su'ila a'ta, ya. Ar-Rahman ketika diminta maka dia memberi, ya. War-Rahimu idza lam yus'al yaghdab. Dan sifat Ar-Rahim, ya, Allah yang Maha Rahim, ketika tidak diminta maka Allah murka, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Ya. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah murka atasnya, padanya. Jadi
Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Ar-Rahman itu li jami'il khalqi ya. Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman ya. Nama Allah Ar-Rahman yang mengandung sifat kasih sayang ini li jami'il khalqi, mencakup seluruh makhluk ya. Sedangkan Ar-Rahim bil mu'minin ya. Ar-Rahim bil mu'minin terhadap orang-orang beriman saja kelak di akhirat ya. Oleh karena itu dalam firman Allah surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fadzakara al-istiwa bismihi Ar-Rahman ya. Allah menyebut istiwa dengan namanya ya. Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman. Liya'um jami'a khalqihi birahmatihi. Karena Ar-Rahman sifat Allah ini ya, mencakup ke seluruh makhluknya dengan rahmatnya ya. Kasih sayang Allah SWT yang mencakup ke seluruh makhluknya. Wa kana bil mu'minin rahima. Allah berfirman dan adalah Allah SWT Maha pengasih, penyayang terhadap orang-orang beriman. Dikatakan fakhassahum bismi ar-rahim ya. Allah mengkhususkan mereka dengan nama Ar-Rahim, mengkhususkan kasih sayang Allah SWT dengan namanya Ar-Rahim. Demikian, jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah melalui nama-namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih penyayang di dunia kepada seluruh makhluknya, dan di akhirat hanya untuk orang beriman saja, dengan sifatnya, dengan namanya Ar-Rahim yang sifat kasih sayang ya, kepada orang-orang beriman terkhusus ya. Yuk kita menuju ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Alhamdulillah adalah kalimah syukur ya. Kalimah syukur sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, alhamdulillah kalimatus syukri. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala syakarni 'abdi. Rawahu Ibnu Abi Hatim ya. Ibnu Abbas mengatakan alhamdulillah adalah kalimah syukur. Dan ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka Allah SWT mengatakan syakarani abdi, hambaku telah bersyukur kepadaku. Jadi alhamdulillah ya, kalau kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Rasulullah SAW dalam hadis ya, riwayat Ahmad ya, mengatakan idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin faqad syakarta Allah fazadaka. Iya. Ketika engkau mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, maka sungguh kamu telah bersyukur kepada Allah, dan Allah akan menambah untukmu nikmatnya, ditambah oleh Allah SWT. Fazadaka, Allah akan ditambah dan Allah akan menambah untukmu.
Juga dalam hadis ya dikatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah ya. Dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan keutamaan daripada kalimat alhamdulillah ya. Juga dikatakan dalam hadis ya, seandainya dunia di tangan seorang laki-laki dari umatku ya, kemudian berkata alhamdulillah, maka alhamdulillah itu niscaya lebih afdal daripada apa yang di tangannya berupa dunia ya. Kemudian Rabbil Alamin, Rabbil Alamin biasa diartikan Rabb semesta alam ya. Rabb itu artinya Rabb artinya Al-Malik, Al-Mutasarrif ya. Yang memiliki, yang mengatur ya, Rabb ya. Mengatur itu Rabb, Rabbil Alamin, mengatur alam ya, mengatur semesta alam ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa war-Rabb huwa al-Malik al-Mutasarrif wa yutlaq fil lugha ala as-sayyid wa al-mutasarrif li islah ya. Wa kullu dzalika sahih, yang semuanya itu benar dari mutasarrif, sayyid ya. Ya. Kemudian beliau mengatakan wala yasta'mil ar-Rabb li ghairillah bal bil idhafah taqulu Rabbud dar, Rabbu kadza ya. Rabb ini tidak dipakai untuk selain Allah kecuali dengan idhafah, dengan menyandarkan seperti Rabbud dar yang mempunyai dar yang rumah ya, misalnya. Maka Rabb ini diartikan sebagai milik dan pengatur ya. Baik. Sedangkan alamin, al-alamin, alam ya. Mereka adalah jin dan manusia. Ada yang mengatakan jin dan manusia. Al-alamin, jin dan manusia. Al-alam adalah ibarat ya. Al-alam ibaratun amma yaqil ya. Adalah alam adalah ibarat untuk yang berakal. Wahum al-ins wal jin wal malaikah wasyayatin. Ya, wala yuqalu lil bahaim alam ya. Jadi alam ini, alamin, Rabbil Alamin. Rabb tadi apa? Al-Malik, Al-Mutasarrif ya. Mengatur, memiliki, ya, Rabb ya. Al-Alamin adalah ibarat untuk sesuatu yang berakal, bukan satu, yang berakal ya. Seperti manusia, jin, malaikat, para syaitan ya. Tidak dikatakan untuk bahaim. Ya, bahaim ya. Untuk binatang ya. Itu menurut salah satu pendapat para ulama ya.
bahwa alam ada yang mengatakan jin dan manusia, ada juga yang mengatakan ibarat untuk yang berakal ya, dari jin, manusia dan malaikat dan para syaitan ya. Ada juga yang mengatakan alam ini ya, alam ini sangat banyak ya. Ada yang menyebutnya sampai al-alamina alf ummah ya. Wa sittumi'ah fil bahri wa arba'umi'ah fil barri. Ada yang mengatakan alam ini ada 1.600 di laut, 400 di darat ya. Jumlah alam ini, alam ini sampai 1.000. Ala kulli hal, Rabbul Alamin huwa Allah ya. Allah yang memiliki, yang mengatur alam ini. Ya. Ada yang mengatakan alam ini lebih dari 1.000 ya. Dan seterusnya. Riwayat-riwayat ada yang dhaif, ada yang ada yang di sini ada riwayat dari athar-athar ya, dari para ahli tafsir bahwa al-alam atau alamin itu banyak sekali jumlahnya. Ada yang mengatakan jin dan manusia saja, ada yang mengatakan seluruh yang berakal dari manusia, jin, malaikat dan para syaitan. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim telah kita bicarakan. Ar-Rahman Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluknya, baik yang mukmin maupun yang fajir, baik orang yang baik maupun orang yang buruk, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi Allah bersifat Ar-Rahim ya, punya sifat penyayang yang diperuntukkan hanya untuk orang beriman kelak di akhirat ya. Dan tidak ada bagian bagi orang-orang kafir kelak di akhirat. Karena Allah bersifat Ar-Rahim ya. Ar-Rahim wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahim, kasih sayang Allah diperuntukkan untuk orang-orang beriman saja kelak di akhiratnya. Taib, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Semuanya adalah sahih menurut qiraat sab'ah. Dan ini sahihnya mutawatir ya. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin ya. Boleh dibaca juga Maliki Yaumiddin. Kalau ma-nya dipanjangkan maka dia berarti yang memiliki. Yaumiddin, hari pembalasan. Yang memiliki hari pembalasan. Karena waddin al-jaza. Ad-din itu ada al-jaza wal hisab ya. Di mana dia itu adalah hari hisab lil khalaiq ya. Kalau ma dibaca pendek seperti Maliki Yaumiddin maka berarti dia raja ya. Dua-duanya sahih menurut riwayat mutawatirah ya. Ketika kita membaca dengan bacaan ma-nya dipanjangkan, maka kata Ibnu Abbas dan
Imam Ad-Dhahhak juga Maliki yaumiddin yaqul la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum. Ya. Tidak ada yang memiliki, seorang pun tidak ada yang memiliki bersama Allah SWT. Jadi di hari pembalasan atau di hari Yaumul Hisab nanti tidak ada yang memiliki hari itu ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti di dunia ya. Di dunia orang bisa mengatakan ini milik saya, ini milik saya. Tetapi di akhirat yang memiliki semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun di dunia ini hakikatnya Allah yang memiliki, akan tetapi manusia bisa mengatakan milik saya ini. Tapi di akhirat kelak nanti la yamliku ahad ma'ahu ya. Tidak ada yang memiliki seorang pun bersama Allah SWT. Ya, hanya Allah yang memiliki, yang memiliki hari pembalasan. Ya. Dikatakan bahwa Yaumuddin, Yaumul Hisab lil Khalaiq. Ya. Yaumuddin ini, hari din ini, hari pembalasannya adalah hari di mana hisab untuk seluruh makhluk ya, makhluk lil Khalaiq ya. Untuk makhluk ya, kecuali yang memang tidak hisab ya, makhluk seperti hewan-hewan yang tidak diberi taklif, tidak diberi beban ya. Tapi manusia dan jin semuanya yang diberi beban syariat ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca Malik Yaumiddin. Kalau kita membaca Malik Yaumiddin adalah raja ya, raja yang merajai hari pembalasan ya, yang merajai hari pembalasan ya. Di mana dalam sebuah hadis ya, pada hari itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Anal Malik, aina mulukul ard, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Ya. Allah mengatakan, saya adalah raja ya. Raja. Mana raja-raja dunia, raja-raja di bumi ya, raja-raja dunia itu. Di mana jabbarun, di mana mutakabbirun, orang-orang yang sombong itu ya. Juga Allah berfirman dalam Al-Quran, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahhar. Ya. Jadi Malik Yaumiddin adalah diartikan yang merajai hari pembalasan. Dan ad-din adalah al-jaza wal hisab. Ya. Balasan dan hisab. Ya. Allah akan membalas, menghisab, dan dialah Allah yang merajai hari pembalasan itu ya. Taib kita berlanjut ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. وقدم المفعول وهو إياك وقرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك إياك نعبد وإياك نستعين ya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu, na'budu kami menyembah ya. Pakai na berarti nahnu ya. Iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini adalah bentuk
bentuk khudu' ya. Khudu' dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaan dan ketundukan dan rasa takut. Inilah pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah ya, kami menyembah ya. Hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya. Artinya kami tidak menyembah kecuali kepadamu ya Allah. La na'budu illa iyyak. Tidaklah kami menyembah kecuali kepadamu. Wala natawakkalu illa alaika. Dan kami tidak bertawakal kecuali bertawakal kepadamu ya. Wa hadha huwa kamalut ta'ah. Dan ini adalah ketaatan yang sempurna ya. Sempurnanya ketaatan. Berkata sebagian salaf ya, ulama salaf maksudnya ya. Al-Fatihah sirrul Quran. Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran ya. Wa sirruha, dan rahasianya adalah kalimat ini, hadhil kalimah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah rahasianya ya. Karena yang pertama, fal awwalu ya, yang pertama iyyaka na'budu ini adalah berlepas diri dari kesyirikan. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah ya. Yang kedua, berlepas diri dari daya dan kekuatan. Artinya kita minta pertolongan kepada Allah karena yang maha kuat, yang mempunyai daya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ayat ini merupakan ayat yang sangat agung ya, sebagai pengakuan seorang hamba, tanda seorang hamba merendahkan diri dengan kecintaan dan ketundukan serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan didahulukan maf'ul ya, iyyaka, wa quddimal maf'ul wa huwa iyyaka, wa kurrira, dan diulang-ulang ya. Diulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lil ihtimam, untuk satu perhatian yang difokuskan ya pada ayat ini ya. Wal hasr ya. Ay la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa 'alaika. Wa hadha huwa kamalut ta'ah ya. Naam ya. Yaitu kami tidak menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Wala natawakkalu illa 'alaika, dan kami tidak
bertawakal kecuali bertawakal kepadamu. Wa hadha huwa kamalut ta'ah, ini adalah sempurnanya ketaatan seorang hamba ya. Wad-dinu kulluhu yarji ila hadaini al-ma'nayain. Dan agama ini seluruhnya kembali kepada dua hal ini, yaitu iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in ya. Seperti sebagian salaf mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah sirrul Quran. Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran. Wasiruha, dan sirnya Al-Fatihah adalah kalimat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal awwal tabarru' min asy-syirki wa tsani tabarru' min al-hauli wal quwwah wa tafwid ila Allah 'azza wa jalla. Kalimat yang pertama yaitu berlepas diri dari kesyirikan ya. Jadi hanya kepada Allah menyembah, tidak mensekutukannya, tidak berbuat syirik ya. Watsani, dan yang kedua berlepas diri dari daya dan upaya. Pengakuan bahwa tidak ada kekuatan dan daya kecuali dengan izin Allah. Maka kita hanya meminta pertolongan, meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwid ila Allah azza wa jalla, dan berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Nah, ya. Kemudian berubahnya pernyataan atau kalam dari ghaibah ya, dari kata ganti dia ilal muwajahah bikaf al-khitab ya, berubah menjadi engkau ya. Karena ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, dia Allah yang Maha Rahman dan Rahim ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dia juga, dia Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang memiliki mengatur alam ya. Ar-Rahmanir Rahim. Dia Allah juga yang Maha Rahman, Maha Rahim ya. Maha Pengasih, Penyayang. Malik Yaumiddin, dia Allah yang Malik ya, memiliki hari pembalasan atau merajai hari pembalasan. Tapi kemudian ayat selanjutnya jadi engkau, berubah ya. Dari dia menjadi engkau ya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa fi hadza dalilun ala anna awwal surah khabaru min Allah taala bi tsana'i ala nafsihi al-karimah. Menunjukkan bahwa awal-awal surat adalah khabar dari Allah dengan pujian, ya, sanjungan terhadap dirinya yang mulia, dengan sifat-sifat yang indah, dengan sifat-sifat yang baik dan indah ya. Wa irsyadi li ibadihi, dan menunjukkan kepada hambanya, memberi petunjuk kepada hambanya untuk bi an yathnu alaihi, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, memujinya. Ya. Untuk itu
Rasulullah pernah bersabda, tidak sah solat siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah, ya. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Taib. Berkata Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, iyyaka na'budu, maksudnya hanya kepadamu kami mentauhidkan dan takut serta berharap, ya Rabbana la ghairaka, tidak di selainmu, ya. Jadi hanya kepadamu ya Allah kami mentauhidkan, kami takut, kami berharap, ya Allah, ya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, ala ta'atika, minta pertolongan apa? Untuk taat kepadamu, wa ala umurina kulliha, dan untuk minta pertolongan agar Allah menolong segala urusan kita, urusan kami, ya, semuanya, ya. Inilah salah satu dari tafsirnya. Yang lain adalah dari juga ada Qatadah, ya, Imam Qatadah mengatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya'murukum an tukhlisu lahu al-ibadah wa an tasta'inuhu ala umurikum, ya. Ya. Allah memerintahkan kalian untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, ya, dan minta pertolongan dalam setiap urusanmu, ya. Wa inna ma quddima iyyaka na'bud adalah telah didahulukan iyyaka na'budu ala wa iyyaka nasta'in, ya, dari iyyaka nasta'in itu li'anna al-ibadah lahu hiyal maqsudah, ya. Karena ibadah adalah maksud, ya. Ibadah kepada Allah adalah maksud, satu maksud, tujuan, ya. Maksud. Wal isti'anah wasilah, dan minta pertolongan adalah wasilahnya. Wasilatun ilaiha, ya. Wal ihtimam wal hazm taqdimun ma huwal aham fal aham, wallahu alam. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdinas siratal mustaqim, na'am. Baik, sebelum kita melanjutkan ihdinas siratal mustaqim, ini ada tambahan, yaitu kenapa kita menggunakan kami, walaupun kita yang sholat satu, gitu, ya. Misalnya kita sholat sendirian atau satu orang, maka kita tetap membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami, ya. Kami di sini kata Ibnu Katsir, ya. Jadi kenapa
dalam ayat ini menggunakan kata kami ya. Ya. Padahal misalnya yang sholat cuma satu ya. Maka jawabannya adalah Ibnu Katsir mengatakan fa in kanat lil jam'i fadda'i wahid wa in kanat lit ta'zim fala yunasib hadzal maqam. Ya. Jika jamak ya, sedangkan yang berdoa atau yang sholat satu, apabila untuk ta'zim maka tidak sesuai. Fala yunasibu hadzal maqam ya. Karena orang meminta bagaimana bisa ta'zim ya, bagaimana bisa dia membesarkan diri misalnya. Waqad ujiba bi anna al-murad min dhalika al-ikhbar an jinsil ibad wal musalli fardun minhum ya. Dijawab bahwa yang diinginkan adalah, yang dimaksud adalah mengabarkan bahwa ini satu jenis daripada ibad, apa namanya, para hamba ya, mengatasnamakan para hamba ya. Kami ini para hamba ya. Wal musalli fardun minhum, dan orang yang sholat, satu di antara yang sholat ini di antara para ibad, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama in kana fi jama'atin au imamihim ya. Maka ini adalah apalagi kalau dia berjamaah dan berimam ya. Maka ini mengabarkan tentang dirinya orang-orang beriman yang dalam beribadah itu ya. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ya, di antaranya para ulama ada yang mengatakan boleh untuk li ta'zim, yajuzu an takun li ta'zim ya. Ka'an al-'abd qila lahu ya. Seakan-akan seorang hamba dikatakan kepada hamba ini, kalau engkau masuk dalam ibadah maka engkau akan mulia, akan menjadi mulia, sehingga menggunakan kata kami ya. Demikian penafsiran daripada nahnu atau na'budu, kami menyembah kami ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ya. Hidayah ya. Di sini hidayah adalah al-irsyad ya. Petunjuk wa taufik ya. Taufik ya. Juga mengandung makna alhimna ya. Ilhamkanlah kepada kami. Wafiqna, dan tunjukkanlah kepada kami. Au urzuqna, au a'tina ya. Berilah kepada kami hidayah ya.
Adapun makna as-sirat al-mustaqim adalah jalan yang jelas, yang tidak ada kebengkokan dalamnya. Ya. Jalan yang jelas. Ya. Itu menurut para ahli tafsir, termasuk Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, ya, mengatakan itu adalah jalan yang at-tariqul wadih, ya. Jalan yang jelas, gamblang, ya. Adapun para penafsir-penafsir yang lainnya, antara lain yaitu ya, para penafsir yang lainnya mengambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "As-siratul mustaqim kitabullah." Siratul mustaqim adalah kitab Allah, ya. Kitab Allah, ya. Al-Qur'an, ya. Juga dikatakan wa huwa hablullahil matin wa huwa adz-dzikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim, ya. Ada juga yang menafsirkan siratul mustaqim adalah al-Islam, ya. Islam itu sendiri, ya. Iya. Ada juga yang menyatakan as-sirat al-mustaqim, siratul mustaqim. Siratul mustaqim adalah dikatakan siratul mustaqim adalah Nabi dan dua sahabatnya. Dua sahabatnya yang setelahnya, ya. Itu dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, ya. Tapi dengan penafsiran-penafsiran yang lain disatukan, maka akan terdapat persamaan atau korelasi, ya, dari penafsiran tersebut, ya. Karena ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus atau as-siratal mustaqim adalah seluruh penafsiran yang ada, ya, adalah benar, ya. Baik Abu Bakar, Umar, Kitabullah, Al-Islam, itu semuanya saling mendukung, ya. Barang siapa yang mengikuti Nabi dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, maka dia mengikuti Al-Haq, mengikuti Al-Quran, mengikuti Al-Islam, ya. Nah, demikian, ya. Ada pertanyaan, fakaifa yas'alul mu'min al-hidayah fi kulli waqtin min salat wa ghairiha wa huwa muttasifun bidzalik, ya. Bagaimana seorang mukmin meminta hidayah setiap waktu sholat, ya? Apakah ini termasuk sebelumnya tidak mendapat hidayah, kemudian supaya dapat hidayah meminta untuk menghasilkan hidayah itu, atau bagaimana, ya? Maka jawabnya adalah ini adalah bab kebutuhan seorang hamba untuk tetapnya hidayah dalam dirinya, gitu. Fa innal 'abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah Ta'ala fi tathbitihi 'alal hidayah. Seorang hamba itu sangat membutuhkan di setiap waktu, setiap saat itu, setiap keadaan butuh kepada Allah untuk menetapkannya di dalam hidayah, di atas hidayah. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Ya, ada dalam An-Nisa, ya, surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi.
Allah memanggil orang-orang beriman untuk supaya beriman kepada Allah ya dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya. Allah memerintahkan orang beriman untuk beriman kepada Allah. Bukan laisa dzalika min babi tahsil hasil ya. لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال. Jadi yang dimaksud adalah meminta ketetapan iman, ditetapkan iman sehingga terus-menerus continue beriman ya. Tetap beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman untuk memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk mengucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa qad kana as-Siddiq radhiyallahu anhu yaqra bihadhihi al-ayah fi rak'ah ats-tsalitsah min salat al-maghrib ba'da al-Fatihah sirran. Ya. Fa-ma'na qulu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya adalah istamir bina alaihi wa la ta'dil bina ila ghairihi. Ya Allah, istimrarkanlah, kontinukanlah kami di dalam sirat al-mustaqim, jalan yang lurus ini. Jangan engkau palingkan kepada selain sirat al-mustaqim ini. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Adalah keterangan dari siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ya. Jalan orang-orang yang diberi nikmat adalah jalannya para rasul ya. Allah berfirman wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka orang-orang yang mereka bersama orang yang Allah memberi nikmat atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ya. Jadi, jalan orang yang kau beri nikmat adalah jalan para nabi, ya. Kemudian para siddiqin, para syuhada, para salihin, ya. Itulah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan orang-orang yang kau murkai, ya. Ya. Orang yang dimurkai menurut beberapa tafsir ya dikatakan oleh Ibnu Katsir juga ghairil maghdubi 'alaihim qal humul yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Orang yang dimurkai, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat adalah orang Nasara ya. Mungkin inilah tafsir ringkas daripada surah Al-Fatihah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu ghafurur rahim.